Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Tempat di mana setiap kata punya rasa dan setiap cerita punya jiwa. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan ragu, aktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan kisah-kisah terbaru yang akan menggugah hati dan imajinasi. Semoga setiap cerita yang kamu dengar bisa membawa kebaikan, menginspirasi jiwa, dan mendekatkan kita pada makna kehidupan. Bismillah, mari kita mulai kisah hari ini. Tampaknya, pria lusuh itu hanya pengemis yang nyasar ke kafe mewah. Namun 5 menit setelah diusir, semua mata membelalak tak percaya. Bagaimana bisa orang yang mereka hina justru datang kembali dengan kuasa penuh? Siapa sebenarnya pria yang diam-diam menggenggam nasib mereka semua? Langkah kaki Irwan terdengar pelan di atas trotoar granit yang licin. Jaket lusuhnya menggantung kendur, celananya penuh tambalan, dan rambutnya sedikit agak kehoken, seolah tak pernah bersentuhan dengan sisir. Di kedua tangannya tergenggam erat sebuah tas selempang tua dari kain kanvas yang warnanya sudah pudar. Wajahnya tenang, bahkan terlalu tenang untuk seseorang yang seolah tidak tahu kemana harus pergi. Di depannya berdiri sebuah kafe megah, bertuliskan La Vida Lounge. Hurufnya keemasan dan berkilau, diterpa matahari siang. Bangunan itu memiliki dinding kaca bening, menampakkan interior bergaya kontemporer dengan sofa putih bersih, lampu gantung kristal, dan pengganjeng-pengganjeng yang tampil modis dari ujung rambut hingga ujung kaki. Irwan berdiri sejenak di depan pintu, menghembuskan napas panjang. Ia tahu apa yang akan terjadi, tapi ia tidak mundur. Dengan tangan kanan, ia mendorong daun pintu. Suara lonceng kecil berdenting lembut saat ia melangkah masuk, dan seketika semua mata di dalam ruangan itu menoleh. Ada yang membelalak, ada yang mengernyit, ada pula yang langsung menutup hidung secara refleks. Pelayan yang tadinya sedang tertawa-tawa bersama pelanggan langsung membungkam. Suasana kafe yang semula riuh berubah hening, seperti sedang terjadi sesuatu yang tidak semestinya. Langkah Irwan terhenti di dekat meja kosong dekat jendela. Ia menatap kursi di hadapannya. Belum sempat ia duduk, seorang wanita dengan setelan blazer mahal dan heels mengkilap mendekat cepat. Wajahnya cantik, tapi sinis. Matanya tajam seperti belati. "Apa kamu nyasar, Mas?" tanyanya tajam. Satu alis terangkat. "Ini bukan tempat minta-minta. Silakan keluar sebelum saya panggil keamanan." Irwan memandangnya sebentar. Wajahnya datar, matanya jernih. Tapi ada luka yang mengendap di sana, luka lama yang tak pernah benar-benar sembuh. "Saya cuma mau pesan kopi," jawab Irwan, lembut, hampir tak terdengar. Wanita itu Clara. Namanya tertawa kecil, sinis, menusuk. "Kopi di sini," ulangnya sambil menunjuk lantai dengan stiletonya. "Kopi di sini harganya ratusan ribu. Bukan recehan seperti yang kamu kumpulkan dari jalanan. Mau bayar pakai apa? Tutup botol?" Beberapa pengunjung mulai cekikikan. Seorang pria muda bahkan sempat mengangkat ponselnya untuk merekam. Irwan tidak menjawab. Ia hanya memandang lurus ke arah meja itu. Di kursi itu, seharusnya ia bisa duduk dengan tenang seperti mereka. Tapi dunia tidak adil kepada orang yang tampak tak berdaya. "Saya nggak minta-minta," ucap Irwan pelan, "tapi mantap. Saya cuma ingin menikmati kopi, sama seperti kalian semua." Clara melipat tangan di dada, mendesah panjang. "Mas, saya nggak mau pengunjung lain merasa terganggu. Kau kotor, penuh debu, bau. Kau bikin tempat ini nggak layak, dan jujur saja, saya muak melihat orang sepertimu sok pantas di tempat seperti ini." Irwan mengangguk pelan. Ia tidak membalas. Ia tahu, jika ia bicara sekarang, kemarahannya bisa membakar segalanya. Dan bukan itu tujuannya datang hari ini. "Kalau begitu," ucap Irwan singkat, "terima kasih sudah menunjukkan siapa kalian." Lalu ia melangkah pelan menuju pintu keluar Melawati Mahameya yang kini dipenuhi tatapan menghina, merendahkan, mencemooh. Tak satu pun yang menawarkan bantuan, tak satu pun yang bertanya siapa dia sebenarnya.
Ketika pintu ditutup kembali oleh hembusan angin, seorang pelayan berkomentar pelan, "Ya, akhirnya kita bebas dari pengemis itu." Clara menghela napas lega dan kembali ke meja kerjanya di belakang kasir. Namun, hanya 5 menit kemudian, pintu yang sama terbuka kembali, kali ini tanpa suara lonceng. Semua orang terdiam. Seseorang masuk dengan setelan jas abu-abu elegan, rambut disisir rapi ke belakang, sepatu mengkilap, dan postur tegap. Verbal. Di belakangnya, seorang pria berkacamata membawa berkas tebal di tangan, dan seorang wanita muda dengan tablet digital mengikuti langkahnya. Clara menatap tajam, sedikit kesal, lalu berdiri, tapi matanya melebar. Pria itu, pria yang masuk dengan langkah penuh wibawa, adalah Irwan. Namun kali ini, tak ada yang berani tertawa, tak ada yang berani menyuruhnya keluar. Clara nyaris terjatuh mundur. Karena dalam 5 menit saja, dunia mereka berubah total. Dan kisah ini baru saja dimulai, langit mendung menggantung di atas kota. Awan kelabu mengendap di antara gedung-gedung tinggi, seolah menyembunyikan kenangan yang ingin dibuang oleh waktu. Di dalam mobil hitam yang melaju pelan, Irwan duduk dalam diam, tangan kirinya menggenggam gelas kopi. Sementara pandangannya tertuju keluar jendela. Bayangan masa lalu menari-nari dalam pikirannya. Luka yang dulu ia kira sudah kering, nyatanya masih menyisakan perih. Saat disentuh oleh kenangan, ia baru saja dihina, direndahkan, dan diusir dari sebuah kafe mewah. Tapi itu bukan kali pertama dunia memperlakukannya seperti sampah yang berbeda. Hanyalah tempat dan waktu. Irwan menutup matanya. Ingatannya melayang ke sebuah gang sempit di sudut kota. Bertahun-tahun silam, waktu itu, Irwan baru berusia 21 tahun. Ia tinggal di gubuk reot, di dekat sungai kotor bersama ibunya, yang sakit-sakitan. Ayahnya sudah lama meninggalkan mereka tanpa kabar, dan hidup mereka bertumpu pada pekerjaan serabutan. Irwan kadang menjadi kuli angkut, kadang jadi tukang bersih-bersih warung, kadang hanya duduk di pinggir jalan, berharap ada yang memberi upah untuk angkat barang. Setiap malam, Irwan akan pulang membawa sebungkus nasi bungkus murah untuk ibunya. Lalu ia akan duduk di samping wanita tua itu, memijat kaki yang sudah mulai membengkak karena diabetes. Mereka jarang makan enak, tapi cinta di antara mereka hangat dan cukup membuat malam-malam dingin menjadi terasa teduh. Namun, hidup seolah tak pernah puas menguji mereka. Suatu malam, ibunya sesak napas. Irwan membopongnya ke puskesmas terdekat, tapi karena mereka tidak punya uang untuk membayar biaya rawat inap, mereka ditolak. Bahkan ketika Irwan memohon dengan lutut berlutut di lantai ubin yang dingin, dokter jaga hanya menggeleng. "Kami tidak bisa menanggung pasien tanpa jaminan, Dik," ucapnya dingin. Irwan keluar dari puskesmas malam itu dengan tubuh ibunya yang terkulai dalam pelukannya. Di tengah gerimis yang makin deras, ia duduk di emperan toko sambil menangis dan memeluk wanita yang telah memberinya hidup. Ibu Irwan meninggal malam itu. Dan sejak saat itu, Irwan tidak pernah sama lagi. Mobil hitam itu berhenti di sebuah perempatan. Irwan membuka matanya, tatapannya tidak kosong, tapi juga tidak membara. Ada semacam ketenangan yang dalam, hasil dari ribuan luka yang membentuk lapisan-lapisan ketabahan. Ia mengingat betul bagaimana hidupnya hancur waktu itu. Ia sempat jadi gelandangan, tidur di bawah jembatan, hidup dari nasi kotak sumbangan masjid, dan berjuang menjaga akal sehatnya agar tidak ikut mati bersama tubuh ibunya. Tapi saat hidup sudah membuatmu kehilangan segalanya, kamu hanya bisa memilih hancur atau bangkit. Dan Irwan memilih bangkit. Ia mulai membaca buku-buku bekas dari lapak kaki lima. Ia mencatat, belajar sendiri, dan membenamkan diri dalam dunia literasi keuangan. Ia belajar tentang investasi, saham, dan pasar modal dari buku-buku lama dan video gratis di internet warnet. Peluang pertama datang ketika ia membantu seorang pria tua membetulkan ban bocor. Tanpa tahu siapa pria itu, Irwan hanya ingin membantu. Ternyata, pria itu adalah pemilik sebuah usaha Castle Cosilen, bidang properti. Melihat kegigihan Irwan, pria itu menawarinya pekerjaan sebagai asisten pribadi. Dari sanalah segalanya dimulai.
Irwan bekerja tanpa kenal waktu. Ia belajar langsung dari lapangan, ikut rapat, mendengarkan strategi bisnis, mencatat setiap detail. Dalam waktu 3 tahun, ia dipercaya untuk memimpin unit kecil investasi properti. Dan ketika usahanya membuahkan hasil luar biasa, ia diberi kesempatan menjadi mitra. Irwan tidak pernah mengejar kekayaan untuk pamer. Uangnya ia kelola dengan hati-hati. Investasi yang ia tanam di berbagai sektor properti, logistik, dan teknologi semuanya berkembang pesat karena kejujurannya, bukan kelicikannya. Namun satu hal yang selalu ia jaga dalam hatinya. Ia tidak akan pernah lupa bagaimana rasanya diperlakukan seperti bukan manusia. Hari ini, ia kembali ke tempat-tempat seperti itu, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk melihat apakah dunia sudah berubah, atau apakah orang-orang hanya akan menghormati mereka yang terlihat beruang. Clara dan orang-orang di kafe tadi membuktikan bahwa tidak banyak yang berubah. Kebanyakan dari mereka masih menilai seseorang dari baju yang ia pakai, bukan isi kepalanya, apalagi isi hatinya. Pak Irwan, suara asisten pribadinya, Winda, terdengar pelan dari kursi depan. Semua dokumen pembelian sudah siap. Pemilik lama tinggal menandatangani berkas terakhir. Irwan mengangguk. Kita kembali ke kafe itu. Winda ragu sejenak. Bapak yakin ingin menyelesaikannya sekarang? Iya, jawab Irwan mantap. Karena kalau tidak sekarang, pelajaran penting hari ini akan terlewat. Mobil kembali berbelok menuju arah kafe. Wajah Irwan tampak lebih tegas dari sebelumnya. Bukan marah, tapi ia tahu. Kadang, perubahan hanya bisa dimulai dari satu tindakan kecil yang dilakukan pada waktu yang tepat. Dan hari ini, waktu itu sudah datang. 5 menit tadi hanyalah awal. Yang akan terjadi selanjutnya akan menjadi pengingat seumur hidup bagi semua yang menyaksikannya. Angin sore mulai berembus lembut ketika mobil hitam berplat khusus itu berhenti tepat di depan kafe La Vida Lounge. Pintu terbuka perlahan. Sepasang kaki melangkah turun dengan mantap. Sepatu kulit coklat tua mengilap menjejak lantai trotoar. Jas abu-abu Armani membalut tubuh tinggi tegap yang sejak tadi tersembunyi di balik gelap kaca mobil. Irwan menatap ke arah kafe. Lonceng di atas pintu berayun pelan, tapi tak berbunyi. Tak ada suara selain detak langkahnya sendiri. Di belakangnya, 2 orang menyusul. Winda, asisten pribadinya, membawa map kulit berisi dokumen penting. Dan seorang pria parubaya berjas hitam dengan tas kerja di tangan kanan pengacara pribadinya, berjalan dengan langkah tegas. Namun tenang. Di dalam, suasana masih sama. Riuh obrolan dan gelak tawa. Musik instrumental lembut mengalun dari speaker langit-langit. Clara tengah duduk di meja kasir, mengetuk-ngetuk ujung pena sambil menatap layar laptop. Ketika Irwan melangkah masuk, suara langkah kakinya di lantai marmer membuat beberapa kepala menoleh. Seorang pelayan yang tadi ikut menertawakannya memperhatikan pria gagah itu dengan wajah tak mengenali. Tapi begitu tatapan Irwan menembus matanya, ia mulai panik. Clara menoleh. Matanya sempat berbinar ketika melihat pria tampan dan berwibawa masuk. Ia berdiri cepat, memperbaiki rambut dan roknya. Tapi saat wajah pria itu sepenuhnya terlihat, darahnya seperti mengalir mundur. Irwan, laki-laki lusuh yang barusan ia usir, dan hina tanpa ampun, tapi kini berdiri di hadapannya dengan setelan jas elegan dan aura kepemilikan yang tak bisa disangkal siapapun. Clara menelan ludah. Nafasnya tercekat. Bapak, suaranya tercekat. Maaf, apakah Bapak mencari seseorang? Irwan tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapnya dalam, tanpa emosi. Winda maju ke depan dan menyodorkan map kepada pemilik lama yang kebetulan datang untuk menyerahkan dokumen penjualan terakhir. Pria itu menyambutnya dengan ramah dan berkata sambil tersenyum, "Akhirnya, kita bisa menyelesaikannya hari ini. Pak Irwan, selamat. Anda resmi menjadi pemilik baru La Vida Lounge." Ruangan itu mendadak hening. Beberapa pelanggan yang sejak tadi asyik dengan kopi dan obrolan mereka, kini menoleh. Seorang pengunjung wanita menjatuhkan sendok ke dalam gelas kopinya. 2 pelayan saling pandang dengan raut bingung dan panik.
Clara, ia nyaris roboh di tempatnya. Gak mungkin, bisiknya. Tadi, kamu. Irwan mengangkat tangannya, memberi isyarat pada semua yang hadir agar mendengarkan. Perkenalkan, katanya lantang, namun tenang. Nama saya Irwan. Mungkin ada di antara kalian yang tadi tidak melihat saya sebagai siapa-siapa. Saya tidak salahkan. Karena saya memang bukan siapa-siapa di mata kalian. Saat saya memakai baju yang kotor, sendal jepit, dan wajah kelelahan. Irwan menatap ke arah Clara. Tatapannya bukan marah, justru menyakitkan. Karena begitu tenang. Tapi di dunia nyata, saya seorang investor. Saya memiliki beberapa properti dan perusahaan di kota ini dan tempat ini. Tempat ini kini milik saya. Clara menunduk. Tangannya gemetar. Semua orang menatap ke arahnya. Rasa malu membungkamnya lebih keras daripada teriakan apapun. Irwan melangkah pelan ke tengah kafe tadi. Saya datang ke sini hanya untuk satu hal sederhana. Secangkir kopi. Tapi, ternyata, harga sebuah kopi jauh lebih mahal daripada yang saya kira. Bukan karena uang, tapi karena harga diri. I berhenti menatap semua orang. Kalian tahu apa yang paling menyakitkan dari kemiskinan? Bukan lapar, tapi dilihat dengan jijik, dihina tanpa alasan, tidak dianggap manusia. Suasana membeku. Irwan lalu menoleh ke Clara yang masih berdiri dengan wajah pucat pasi. Clara, kamu tadi memanggilku pengemis. Kamu mengusirku tanpa memberi kesempatan bicara. Kamu bahkan tertawa bersama orang lain. Hari ini, saya bisa saja memecatmu sekarang juga. Clara menggigit bibir. Matanya mulai berkokek-kokoka. Tapi saya nggak akan lakukan itu. Lanjut Irwan. Semua orang menoleh. Bingung, termasuk Clara. Saya beri kamu kesempatan kedua. Bukan sebagai supervisor, tapi sebagai staf magang. Mulai minggu depan, kamu akan belajar dari bawah. Saya ingin kamu tahu bagaimana rasanya dipandang rendah. Supaya kamu tahu caranya menghargai sesama. Clara jatuh berlutut. Ia menangis. Saya minta maaf. Saya benar-benar menyesal. Saya nggak tahu. Saya... Irwan berjongkok pelan di hadapannya. Kamu bukan satu-satunya. Dunia ini penuh orang seperti kamu. Dan itulah yang ingin saya ubah. Bukan dengan marah, tapi dengan memberi pelajaran. Pelayan, pengunjung, bahkan pemilik lama yang kini hanya menjadi penonton. Semuanya membisu. Tak ada yang bersuara. Tak ada yang berani menertawakan. Yang ada hanya tatapan malu, kagum, dan hormat. Irwan berdiri. Matanya menatap ke seluruh ruangan. Tempat ini sekarang akan terbuka untuk siapa saja. Tidak peduli bajunya. Tidak peduli statusnya. Kalau kamu manusia, kamu berhak dihargai. Tepuk tangan perlahan terdengar dari sudut ruangan. Disusul yang lain. Lalu satu ruangan penuh berdiri dan bertepuk tangan. Irwan hanya tersenyum tipis. Bukan bangga, tapi lega. Karena hari itu, meski hanya sebentar, dunia sempat belajar sesuatu. Mentari pagi menelusup pelan di antara celah tirai jendela. Cahaya hangat menari di atas meja kasir, yang biasanya dipenuhi oleh tangan Clara, yang sibuk mengatur pesanan, menghitung pemasukan, dan memberi perintah seenaknya. Tapi hari ini, kursi itu kosong, dan Clara duduk di pojok dapur, mengenakan celemek lusuh berwarna krem, menggenggam pel penuh busa, menatap piring-piring kotor yang menggunung di hadapannya. Tangannya gemetar saat mengambil piring pertama. Tak ada lagi suara sepatu hak tinggi yang bergema di lantai. Tak ada lagi suara perintah lantang yang membuat pelayan gemetar. Yang ada, kini hanya suara cipratan air denting piring dan detak jantungnya sendiri yang tak pernah secepat ini. 1 minggu lalu, ia masih merasa dirinya ratu kecil di kafe itu. Supervisor muda yang dihormati, disegani, dan selalu dikelilingi. Pujian karena kepiawaiannya mengatur ritme kerja. Tapi kini, satu hinaan yang ia lontarkan pada seorang pria berpenampilan buruk rupa telah membalikkan semua itu. Irwan, pria yang ia usir dengan jijik, yang ia anggap tak pantas menginjakan kaki di lantai marmer bersih tempat ia biasa duduk santai sambil menyeruput lata, ternyata adalah pemilik baru kafe ini.
Dan yang lebih menyakitkan, pria itu tidak membalas dendam seperti yang selama ini ia takutkan. Irwan tidak membentaknya, tidak mempermalukannya di hadapan semua orang. Ia hanya menundukkan kepala, lalu menawarkan kesempatan kedua, sebuah posisi rendah yang mengharuskannya belajar dari bawah, dari tempat yang paling ia benci. Belakang dapur. Hari itu terasa seperti hukuman paling panjang dalam hidup Clara. Setiap piring kotor yang ia cuci seolah menjadi cermin dari kesombongannya yang kini mengelupas sedikit demi sedikit. Ia mulai mengingat satu persatu wajah pelayan yang dulu pernah ia hardik. Pelanggan kelas menengah yang pernah ia remehkan. Hingga tukang parkir yang dulu ia abaikan seperti benda mati. Kini ia berdiri di antara mereka. Bersama pelayan Ea Menggangkat, Nampan Berat. Bersama tukang dapur, ia membersihkan tumpahan saus dan minyak. Dan setiap langkah, ia merasakan satu hal yang dulu asing baginya. Malu. Namun di balik rasa malu itu, perlahan-lahan muncul sesuatu yang tak ia sangka. Rasa ringan, tidak ada beban keangkuhan. Tidak ada topeng yang harus terus dipakai. Ia tertawa kecil saat seorang pelayan tua bernama Pak Rudi menceritakan kekonyolan pelanggan. Ia bisa menangis pelan di kamar mandi saat mengingat cara ia dulu menatap orang seperti Pak Rudi dengan jijik. Hari demi hari, Clara berubah. Pada minggu kedua, Irwan datang ke kafe tidak sebagai bos. Ia hanya mengenakan kaos sederhana dan celana bahan jalap, duduk di pojok, membaca buku, dan memperhatikan semuanya dari jauh. Ia tidak memberi perintah, ia tidak menegur, tapi kehadirannya cukup untuk membuat semua pegawai menjaga sikap. Clara yang tengah membersihkan meja sempat melihatnya. Ia menunduk cepat, takut ditatap. Tapi Irwan malah tersenyum. Senyum hangat, senyum yang membuat hatinya semakin hancur. Setelah pekerjaan selesai, Clara memberanikan diri menyusul Irwan ke teras belakang kafe. Tempat yang sepi, hanya ada bangku kayu dan pot-pot tanaman. Pak Irwan, suaranya gemetar. Saya ingin bicara. Irwan menoleh perlahan. Silakan, duduk. Clara duduk. Tangannya saling menggenggam erat di pangkuan. Saya belum pantas diampuni, katanya. Bahkan saya sendiri jijik pada siapa saya dulu. Irwan menatap ke langit. Kita semua pernah salah, Clara. Yang terpenting bukan seberapa besar kesalahan itu, tapi apakah kita bersedia berubah? Saya pikir saya sudah hebat, Pak. Lanjut Clara pelan. Saya pikir kalau saya punya pekerjaan bagus, gaji besar, dan penampilan mewah, maka saya berhak memandang orang lain dari atas. Tapi ternyata, satu kejadian itu membungkam semua kebanggaan saya. Irwan tersenyum tipis. Dunia ini mengajarkan kita untuk menghormati orang karena uang dan penampilan. Tapi hati yang baik tidak bisa dinilai dari sepatu atau jas mahal. Saya dulu hidup di jalan, Clara. Tidur di bawah jembatan. Makan dari sisa nasi orang. Dan saya tahu rasanya. Dihina seperti kamu menghina saya hari itu. Clara menunduk. Air matanya jatuh di pangkuan. Saya tidak ingin kamu dihukum, lanjut Irwan. Saya hanya ingin kamu mengerti. Clara mengangguk perlahan. Saya mengerti sekarang, dan saya ingin berubah. Bukan karena takut kehilangan pekerjaan, tapi karena saya tidak ingin jadi orang yang sama lagi. Irwan menatapnya. Tatapan yang dulu membuat Clara ingin kabur kini terasa menenangkan. Bagus. Karena tempat ini bukan hanya tempat makan. Ini harus jadi tempat belajar untuk kita semua. Beberapa minggu kemudian, para pelanggan mulai menyadari perubahan besar di La Vida Lounge. Pelayan lebih ramah. Tak ada lagi perbedaan perlakuan antara pria berdasi dan bapek-bopek sederhana yang datang dengan anaknya. Musik lebih hangat, aroma makanan lebih menyambut. Bahkan tukang sapu kafe kini diberi jatah makan gratis setiap hari. Semua itu adalah ide Irwan dan didukung penuh oleh Clara. Bahkan, Clara mulai ikut melayani pelanggan dengan senyuman tulus. Ia tak lagi berdiri di balik meja kasir tinggi, tapi ikut membawa nampan, membersihkan meja, dan menyapa siapapun yang masuk. Ia tak lagi mengenakan sepatu hak tinggi, tapi sepatu datar yang tak bersuara seperti hatinya, yang kini lebih senyap dari kesombongan. Seseorang pernah bilang bahwa waktu bisa menyembuhkan luka, tapi bagi Clara, penghinaan yang ia lakukan sendiri
adalah luka yang tak akan pernah sembuh. Justru itu yang menjadi pengingat abadi, bahwa setiap manusia layak dihargai. Bukan karena tampilannya, tapi karena kemanusiaannya. Dan Irwan, ia hadir. Sesekali, duduk di pojok, dengan secangkir kopi dan senyum tenang. Ia tahu, perubahan tidak bisa dipaksakan, tapi bisa ditanam. Dan Clara, kini mulai tumbuh dari tanah yang dulu ia injak sendiri. Pagi itu, La Vida Lounge tidak sekadar rame, ia hidup. Aroma kopi hangat bercampur dengan tawa anak-anak kecil yang duduk di sudut ruangan. Mereka bukan pelanggan biasa, tak mengenakan pakaian mahal. Bahkan sebagian hanya bersandal jepit dan membawa tas lusuh. Tapi, wajah mereka bersinar karena, untuk pertama kalinya, mereka merasa dihargai. Di depan meja barista, Clara berdiri dengan clipboard di tangan. Wajahnya serius, tapi matanya berbinar penuh semangat. Ia sedang mencatat daftar peserta pelatihan kerja program baru yang diluncurkan oleh pemilik kafe, Irwan. Program itu bernama Latihan Kehidupan. Dari Jalan ke Peluang. Ide itu muncul dari percakapan Irwan dan Clara beberapa minggu lalu, saat mereka berbincang tentang rasa bersalah dan harapan untuk menebusnya, bukan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan nyata. Irwan tahu, perubahan sejati harus menciptakan dampak, dan tempat ini La Vida Lounge harus menjadi rumah bagi orang-orang yang tak punya tempat lain. Siapa saja yang sudah datang? Irwan bertanya sambil menyeduh kopi sendiri. Ia mengenakan baju biasa hari itu. Kaos hitam sederhana dan celana jeans abu-abu, tapi auranya tetap membuat ruangan terasa damai. Clara memeriksa daftar. Ada 10 anak jalanan, 5 mantan pekerja pabrik yang kena PHK, dan 3 ibu rumah tangga yang ingin belajar usaha. Irwan mengangguk pelan. Bagus, kita mulai hari ini. Clara sempat diam sejenak, lalu menatap Irwan penuh haru. Terima kasih, sudah percaya saya memimpin program ini. Irwan hanya tersenyum. Karena kamu tahu rasanya diremehkan, dan orang yang pernah diremehkan biasanya akan lebih tahu caranya menghargai. Hari-hari berikutnya menjadi babak baru bagi La Vida Lounge. Setiap pagi, ruangan di lantai 2 yang dulu jarang terpakai disulap menjadi ruang pelatihan. Ada sesi belajar melayani pelanggan, membuat kopi, mengelola keuangan kecil, hingga bagaimana berkomunikasi dengan baik. Semua pelatihnya adalah staf kafe sendiri, orang-orang yang dulunya juga pernah dianggap sebelah mata. Clara memimpin semuanya dengan disiplin dan hati. Ia kini tak hanya belajar merendah, tapi juga bagaimana membantu orang lain berdiri tegak. Suatu sore, ketika pelatihan selesai, seorang anak lelaki berusia 17 tahun menghampiri Clara. Namanya Damar. Wajahnya kurus, matanya cekung, tapi sorot matanya tak pernah padam. Bu Clara, katanya pelan. Boleh saya tanya sesuatu? Tentu. Damar, kenapa ibu percaya anak jalanan kayak saya bisa kerja di tempat sebagus ini? Clara menunduk sebentar, lalu menjawab dengan suara pelan. Karena saya pernah gak percaya pada orang kayak kamu. Dan saya menyesal, karena ternyata hati yang baik kadang datang dari tempat yang paling gelap. Damar mengangguk, tapi sebelum pergi, ia tersenyum kecil. Kalau gitu, saya janji bu, saya bakal jadi orang baik yang gak bikin ibu nyesel. Clara hanya bisa mengangguk pelan, menahan air mata. Di balik semua perubahan ini, Irwan tetap menjadi bayangan yang menuntun, bukan cahaya yang mencolok. Ia tidak pernah mengklaim program itu sebagai ide brilian. Ia tidak menyematkan namanya pada brosur. Bahkan ia jarang ikut dalam sesi pelatihan. Tapi semua staf tahu, jika bukan karena hati Irwan, kafe ini tidak akan pernah berubah. Pada minggu ketiga pelatihan, seorang pengusaha makanan ternama berkunjung ke La Vida Lounge. Ia tertarik dengan program sosial yang digagas Irwan dan menawarkan kerjasama untuk menyalurkan lulusan pelatihan ke puluhan jaringan kedai miliknya. Itu adalah titik balik. Dari satu ide kecil, berubah menjadi gerakan besar. Dari satu hinaan, lahirlah kesempatan bagi banyak orang. Sore itu, Clara duduk di meja sudut dekat jendela tempat pertama kali Irwan diusir tempo hari. Ia memandang keluar ke arah jalanan kota, lalu mencatat beberapa nama baru yang mendaftar. Pelatihan pekan depan. Tiba-tiba, sebuah suara pelan menyapanya dari belakang. Kamu ingat tempat duduk itu?
Clara menoleh. Irwan berdiri sambil membawa 2 cangkir kopi. Tentu saja saya ingat, jawabnya. Irwan duduk di kursi seberang. Ia meletakkan secangkir kopi di hadapan Clara. Kalau waktu bisa diputar, saya ingin minta maaf lebih cepat, ujar Clara lirih. Irwan menggeleng pelan. Justru karena waktu tidak bisa diputar, kita harus memastikan setiap langkah ke depan punya makna. Mereka saling diam sejenak. Di luar jendela, langit mulai oranye. Burung-burung kembali ke sarangnya. Anak-anak pelatihan bersenda gurau di halaman kecil belakang kafe. Tempat ini kini bukan milik saya, Clara, kata Irwan pelan. Tempat ini milik mereka. Milik siapa saja yang pernah kehilangan harapan dan butuh tempat untuk memulai ulang. Clara McConcock. Kali ini bukan sebagai wanita arogan yang dulu pernah berkuasa, tapi sebagai perempuan yang telah belajar tentang rendah hati, menebus salah, dan membuka lembar baru. Irwan menyesap kopinya, lalu menatap jauh ke arah jalanan. Dunia memang keras, tapi dengan hati yang cukup besar, kita bisa melunakkannya. Satu orang, dalam satu waktu. Hari-hari di La Vida Lounge berlalu cepat, seperti putaran jam dinding yang tak pernah berhenti. Di sudut-sudut ruangan wajah-wajah yang dulu asing, kini berubah menjadi keluarga. Mereka yang dulu dianggap tak punya masa depan, perlahan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang lebih percaya diri. Dari Damar, si anak jalanan yang kini piawai membuat latte art, hingga Ibu Wati yang dengan bangga bisa menyusun laporan keuangan harian setelah sebulan belajar. La Vida Lounge kini bukan lagi sekadar tempat ngopi. Ia menjadi simbol harapan, rumah kedua bagi mereka yang dulu hanya hidup dalam beyang-beyang kehidupan kota yang keras. Namun di balik semua itu, badai baru mulai menggulung di kejauhan. Dan Irwan tahu, ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Pagi itu, Irwan duduk di ruang kecil, kantor, lantai 2. Di depannya, Winda sang asisten pribadi, membuka map berisi proposal investasi. Di sebelahnya, duduk 2 pria berpakaian necis. Salah satunya adalah Pak Edwin, pengusaha veteran dan investor besar yang selama ini membiayai beberapa proyek properti milik Irwan. Wajahnya tersenyum, tapi sorot matanya penuh tekanan. Jadi begini Irwan, ujar Pak Edwin sambil menyilangkan kaki. Kami sangat terkesan dengan perubahan yang terjadi di kafe ini. Tapi, kita semua tahu bahwa dunia bisnis tidak bisa hanya mengandalkan nilai sosial. Irwan diam, menyimak. Kami para investor sudah sepakat. Kami ingin La Vida Lounge ini naik level. Konsep coffee and compassion ini bagus. Tapi kalau bisa dipoles jadi konsep high class minimalis, kita bisa tarik lebih banyak pengunjung kelas atas, bahkan ekspansi ke mall-mall premium. Pria satunya menambahkan, kami juga sudah menyiapkan desainer interior ternama, menu eksklusif baru, dan tentu saja tenaga kerja profesional. Winda melirik Irwan, jelas gelisah. Irwan sendiri tetap tenang, namun matanya mulai meredup. Tenaga kerja profesional? Ulang Irwan. Ya, jawab Pak Edwin. Santai, mereka yang saat ini dilatih di sini, kita bisa alihkan ke program sosial lain. Mereka bisa tetap dilatih, tapi tidak bekerja langsung di lini depan. Kalau kita ingin membesarkan tempat ini, kita butuh standar baru, profesionalisme, kecepatan, efisiensi. Hening. Irwan menatap map di depannya. Angka-angka yang ditawarkan menggiurkan. Laba naik 3 kali lipat, ekspansi ke 4 kota besar, bahkan potensi waralaba internasional. Tapi semua itu harus dibayar dengan satu hal, mengorbankan prinsip. Malam harinya, Irwan duduk sendiri di teras belakang kafe. Angin sejuk menyentuh wajahnya. Dan dari jendela dapur, terdengar tawa Clara bersama para peserta pelatihan. Ia melihat Damar sedang membersihkan gelas dengan serius, lalu menyapa pelanggan yang datang dengan senyum tulus. Di Sadit Lane, Ibu Wati sedang mengajari 2 ibu muda tentang cara mengelola uang harian. Irwan menunduk, hatinya bertarung. Di satu sisi, ia ingin tempat ini berkembang, menjadi besar, bahkan menjadi model bisnis nasional yang menggabungkan profit dan sosial. Tapi di sisi lain, jika ia menyerah pada tekanan investor, tempat ini akan kehilangan jiwanya. Ia tahu, ketika uang masuk,
Empati sering tersingkir. Keesokan harinya, Irwan memanggil rapat semua staf dan peserta pelatihan. Clara, Damar, Ibu Wati, para barista, hingga staf dapur ikut hadir. Winda berdiri di sisi Irwan, membawa kertas berisi keputusan penting. Irwan berdiri di tengah ruangan, wajahnya serius, namun lembut. "Saya ingin bicara jujur hari ini," katanya. "Kemarin, saya mendapat tawaran besar dari para investor. Mereka ingin La Vida Lounge menjadi lebih besar, lebih eksklusif, lebih menguntungkan." Suara di ruangan mulai berbisik. "Tapi ada satu syarat," lanjut Irwan. "Program pelatihan harus dikurangi. Peserta tidak boleh lagi berada di lini depan, dan kita akan mengganti kalian dengan tenaga kerja profesional." Clara Techjiong. Damar menunduk. Ibu Wati terlihat berkaca-kaca. "Saya tidak bisa memutuskan ini sendirian," ujar Irwan. "Karena tempat ini bukan milik saya seorang. Ini rumah kita bersama." Clara mengangkat tangan. "Pak Irwan, saya tahu kalau kafe ini berkembang. Itu bagus. Tapi, kalau harus kembali ke sistem yang hanya pilih-pilih orang karena penampilan dan ijazah, maka semua perjuangan kita selama ini sia-sia." Suara Damar menyusul, pelan namun menggetarkan. "Saya cuma anak jalanan, Pak. Tapi sejak ada program ini, saya percaya saya bisa jadi orang berguna. Kalau saya disingkirkan lagi, saya nggak yakin bisa berdiri lagi." Ibu Wati menambahkan sambil menahan tangis, "Kami bukan orang penting, Pak. Tapi kami belajar untuk layak dihargai. Tolong jangan hilangkan itu." Irwan menatap mereka satu persatu, lalu menarik napas panjang. "Terima kasih," katanya pelan. "Karena jawaban kalian sama dengan isi hati saya." Ia menoleh pada Winda. "Tolong siapkan surat penolakan tawaran investor. Saya tidak akan jual idealisme kita." Ruangan hening, lalu suara tepuk tangan menggema. Suara yang datang dari hati. Suara lega, suara harapan. Irwan menunduk kecil. Matanya mulai basah. Bukan karena sedih, tapi karena bangga. Ia telah memilih jalan sulit, tapi ia tahu jalan itu benar. Malam harinya, Irwan menulis di buku catatannya, "Ketika dunia menawarkan kekayaan sebagai ukuran kesuksesan, aku lebih memilih jadi miskin dalam uang, tapi kaya dalam hati. Karena pada akhirnya, rumah terbaik bukan yang berdinding emas, tapi yang penuh cinta dan saling menguatkan, dan La Vida Lounge akan terus berdiri sebagai rumah itu." Matahari belum sepenuhnya naik ketika pagi itu. Irwan tiba lebih awal dari biasanya. La Vida Lounge masih sepi. Aroma roti panggang dan kopi baru mulai menguar pelan dari dapur. Di tangannya, sebuah surat kabar terlipat rapi. Wajahnya datar, namun matanya menyimpan sesuatu yang dalam seperti air tenang, yang permukaannya baru saja dilempar batu besar. Ia meletakkan koran itu di meja utama. Bagian depan menampilkan judul besar, "Cafe Sosial Pura-Pura Dermawan. Pemilik gunakan citra kasihan." Demi keuntungan, Clara yang baru datang tercekat saat membacanya. Ia merebut koran itu dari meja, membukanya dengan gugup. Menurut laporan eksklusif kami, Cafe La Vida Lounge diduga memanfaatkan pekerja jalanan demi membangun pencitraan bisnis. Narasumber anonim menyebutkan bahwa pelatihan kerja hanya kedok, dan sebagian pekerja tidak dibayar sesuai standar. "Ini fitnah," gumam Clara. Tangannya mengepal. Irwan hanya duduk tenang, tapi napasnya berat. Ia tahu dari mana semua ini datang. Ini bukan kebetulan, ini balasan. 3 hari sebelumnya, Irwan resmi mengembalikan dana investasi dari Pak Edwin dan kelompoknya. Ia menolak perombakan konsep La Vida Lounge, menolak mengganti para peserta pelatihan dengan pekerja profesional, dan lebih dari itu, ia menolak mengubah jiwanya demi pertumbuhan semu. Pak Edwin sempat tertawa kecil waktu itu. "Kamu akan menyesal, Irwan," katanya. "Pasar tidak punya ruang untuk orang idealis. Terlalu bersih, dan kamu akan dipijak. Terlalu baik, dan kamu akan dicurigai." Dan kini, ancaman itu mulai terasa. Hari itu, media lokal ramai memberitakan dugaan manipulasi sosial oleh La Vida Lounge. Beberapa stasiun TV menayangkan wawancara singkat dari mantan pelayan anonim yang mengatakan
bahwa kafe tersebut hanya panggung sandiwara untuk jual empati. Akunnya anonim, wajahnya di-blur, tapi ceritanya menyebar. Dan komentar-komentar di internet mulai tajam. Ada yang percaya, ada yang mengejek, ada juga yang ragu. Namun satu hal pasti, jumlah pelanggan mulai menurun drastis. Irwan memanggil rapat tim, semua staf, peserta pelatihan, bahkan mantan pekerja yang kini sudah diterima di luar kafe, ikut hadir. Wajah mereka tegang, cemas, takut, marah. Pak Irwan, kita laporin aja media itu, kita bawa ke jalur hukum, seru Damar lenteng. Saya bisa ajak teman-teman demo pak, ujar salah satu alumni pelatihan, yang kini kerja di toko roti besar. Clara bangkit dari duduknya. Atau kita adakan klarifikasi di media sosial pak, bikin video. Biar semua orang tahu kebenarannya. Irwan mengangkat tangan pelan. Saya paham kalian marah. Saya juga marah. Tapi kita nggak boleh kehilangan arah. Karena amarah, arrogant, hening. Kita tidak perlu melawan dengan kebencian. Kita lawan dengan kejujuran. Dengan pekerjaan nyata. Dengan membuktikan bahwa semua yang kita bangun di sini bukan kebohongan. Ia menatap mereka satu persatu. Kita akan buka pintu lebih lebar. Undang media, biar mereka datang dan melihat sendiri pelatihan kita. Kita beri akses penuh. Siapapun boleh datang. Tidak ada yang kami sembunyikan. Winda, yang dari tadi, diam, akhirnya bicara, itu berisiko pak. Mereka bisa putar balik narasi. Tapi kejujuran, ucap Irwan tegas, harus berdiri di tempat terbuka. Bukan bersembunyi di balik tembok. Hari-hari berikutnya menjadi masa paling melelahkan. Irwan dan Clara mengatur ulang jadwal pelatihan, membuka sesi khusus untuk pengunjung umum menyaksikan kegiatan sosial. Para alumni diminta untuk berbagi testimoni secara sukarela. Wartawan dipersilakan masuk, mewawancarai siapapun, melihat proses di dapur, ruang pelatihan, bahkan neraca keuangan harian. Clara membuat video pendek berisi potongan dokumentasi pelatihan sejak hari pertama. Winda membantu menyusun narasi netral dan profesional. Dan perlahan, beberapa media mulai melihat keanehan dalam tuduhan awal. Laporan awal tidak akurat. Tidak ada pekerja yang tidak dibayar. Semua peserta pelatihan sadar bahwa mereka belajar bukan dipekerjakan untuk dieksploitasi. Surat pernyataan dari para peserta mulai menyebar. Dukungan dari pelanggan setia pun mulai bermunculan. Puncaknya, seorang jurnalis muda dari media nasional datang secara diam-diam dan menulis artikel panjang berjudul "Tempat di Mana Harapan Tidak Dijual, Tapi Ditumbuhkan." Artikel itu viral. La Vida Lounge kembali dipuji, bukan karena sempurna, tapi karena berani berdiri saat diguncang, karena tidak melawan dengan amarah, tapi dengan keteladanan. Beberapa minggu setelah badai reda, Irwan menerima surat elektronik dari Pak Edwin. Kamu menang kali ini, tapi idealisme tidak bisa mengenyangkan semua orang Irwan. Hati-hati, kamu hanya manusia. Irwan tersenyum membaca kalimat itu, lalu membalas singkat. Betul, saya manusia, tapi selama manusia masih punya hati, idealisme tidak pernah sia-sia. Ia mematikan laptop, lalu turun ke lantai bawah. Di sana, Clara sedang membantu anak-anak baru dari program sosial angkatan kedua. Damar tengah melatih peserta membuat latte art. Ibu Wati mengelola stok bahan baku dengan senyum lebar. Dan di dinding kafe, ada mural baru. Gambaran tangan kecil menggenggam tangan besar dengan tulisan, "Di sini, kamu tidak perlu sempurna untuk dihargai." Langit Jakarta hari itu sedikit mendung, tapi di dalam gedung acara Hotel Santika Premier, ruangan aula utama terang benderang. Ribuan pasang mata menatap ke arah panggung kecil yang telah disiapkan dengan latar bertuliskan Seminar Nasional Bisnis Sosial dan Perubahan Nyata. Suara dari mereka yang berani berbeda. Nama Clara tertera di daftar pembicara. Di antara toko-toko besar dunia wirausaha sosial, tak ada gelar akademik panjang di belakang namanya. Hanya dua kata yang kini menjelaskan siapa dirinya. Koordinator program sosial La Vida Lounge. Clara berdiri di balik panggung. Jantungnya berdegup jauh lebih kencang daripada biasanya. Di kertas berisi poin-poin pidato yang ia tulis sendiri semalam suntuk. Namun tak satu pun kata terasa cukup.
Irwan menepuk pelan pundaknya dari belakang. Kamu tidak harus sempurna. Cukup jujur. Clara menatap Irwan, lalu mengangguk. Aku masih takut, Pak. Kamu pernah berdiri di tempat yang lebih gelap. Sekarang kamu cuma menyalakan cahaya kecil. Biar mereka yang gelap belajar melihat. Temando. Acara memanggil namanya. Clara melangkah ke depan panggung. Langkahnya mantap. Meski hatinya belum tenang, mikrofon terletak tepat di tengah. Ia berdiri di sana. Sunyi. Semua hadirin menanti. Lalu ia mulai bicara. Nama saya Clara. Saya bukan pebisnis sukses. Saya juga bukan aktivis sosial. Saya hanyalah seseorang yang pernah berada di sisi yang salah dan diberi kesempatan untuk berubah. Ruangan hening. Dulu, saya adalah supervisor sebuah kafe. Saya pikir saya hebat. Saya pikir dengan jabatan dan tampilan saya berhak menilai siapa yang pantas dan siapa yang tidak. Lalu, saya bertemu seorang pria yang saya anggap pengemis. Saya hina dia. Saya usir dia. Tanpa saya tahu, dia adalah pemilik baru kafe itu. Beberapa penonton terkejut. Beberapa mencatat. Kamera TV mulai menyorot lebih dekat. Dan yang membuat saya lebih terkejut, dia tidak membalas, tidak mempermalukan saya, tapi memberi saya sebuah kesempatan untuk mulai lagi dari bawah, dari piring kotor. Dari tempat yang dulu saya anggap remeh, suaranya mulai bergetar. Awalnya saya benci, tapi perlahan saya mulai belajar bahwa menghormati orang lain bukan soal siapa mereka, tapi soal siapa kita. Tepuk tangan pelan mulai terdengar, tapi belum selesai. Clara melanjutkan. La Vida Lounge bukan hanya tempat kerja, itu rumah bagi orang-orang yang tidak punya tempat pulang. Kami melatih mantan pekerja jalanan, ibu-ibu yang kehilangan pekerjaan, bahkan anak-anak muda yang gagal sekolah. Ia berhenti sejenak, menatap ke arah sudut ruangan, di mana Damar dan Ibu Wati duduk sebagai undangan. Saya di sini bukan karena saya baik, tapi karena saya diberi ruang untuk memperbaiki diri. Lalu, sesi tanya jawab dimulai. Seorang wanita muda dari barisan tengah berdiri, suaranya lantang. Saya kagum dengan perubahan Ibu Clara. Tapi izinkan saya bertanya jujur, apakah benar-benar tidak ada bagian dari ibu yang masih sombong? Tidakkah perubahan itu hanya kulit luar? Dan dalam hati, ibu masih merasa lebih tinggi dari mereka yang dulu ibu hina. Ruangan mendadak sunyi. Clara membeku. Pertanyaan itu menyentuh luka yang paling dalam. Luka yang selama ini ia tutupi rapat. Luka yang tak diucapkan Irwan. Bahkan tidak ia akui. Di hadapan cermin sekalipun. Ia menatap lurus ke arah wanita itu. Nafasnya berat, namun ia memilih menjawab dengan jujur, terima kasih untuk pertanyaan yang menyakitkan. Ia menarik napas panjang. Saya tidak bisa berbohong. Ada hari-hari di mana saya masih merasa lebih. Ada momen di mana saya mengoreksi peserta pelatihan dengan nada tinggi. Dan setelah itu, saya selalu menyesal. Suara Clara mulai lirih, tapi setiap katanya seperti menusuk hati. Perubahan tidak terjadi dalam sehari. Luka sombong yang saya buat pada diri saya sendiri terlalu dalam untuk sembuh dengan cepat. Tapi saya terus berusaha. Setiap hari, saya tidak berani bilang bahwa saya sudah sepenuhnya berubah. Tapi saya bisa pastikan, saya tidak akan menyerah untuk terus belajar jadi manusia yang lebih baik. Sunyi. Tapi kali ini, bukan karena ragu, melainkan karena semua yang mendengarnya tahu ini kejujuran yang tidak bisa dibantah. Tepuk tangan membahana. Berdiri. Satu ruangan memberi penghormatan, bukan karena Clara sempurna, tapi karena ia berani mengakui ketidaksempurnaannya. Di belakang panggung, Irwan tersenyum. Winda menatapnya sambil berkata pelan, dia lebih kuat dari yang kita kira. Irwan menjawab, karena dia berani berdiri di atas luka yang belum kering. Sore itu, saat mereka kembali ke La Vida Lounge, puluhan pesan masuk ke akun media sosial kafe. Ratusan pemuda dari berbagai daerah menyatakan ingin belajar di sana. Beberapa perusahaan kecil menawarkan kerjasama pelatihan, dan yang paling mengejutkan, seorang investor baru dari luar negeri menyatakan minat. Tanpa ingin mengubah konsep sosial kafe, namun Irwan tahu, bukan keuntungan yang membuat hari itu istimewa.
Yang membuatnya istimewa adalah sebuah luka yang diakui. Tidak lagi menyakitkan, tapi justru menyembuhkan. Dan Clara telah menyembuhkan lebih dari sekadar dirinya. La Vida Lounge tak lagi hanya menjadi satu titik cahaya kecil di tengah hiruk-pikuk kota. Kini ia telah menjelma menjadi jaringan harapan yang menjalar perlahan ke sudut sadet gelap kehidupan dengan cabang baru yang baru saja dibuka di kota Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta. Berkat dedikasi Irwan, Clara, dan seluruh tim, program latihan kehidupan kini menjadi model pelatihan sosial yang diakui hingga ke luar negeri. Namun seperti langit cerah yang menyimpan mendung, hari itu tak ada yang menyangka badai akan datang dari arah yang paling tak terduga. Pagi itu, suasana kafe utama di Jakarta masih hangat. Clara sedang memeriksa laporan keuangan mingguan. Damar memimpin sesi pelatihan pagi bersama angkatan ketiga. Sementara Irwan menerima kunjungan dari salah satu NGO internasional yang tertarik untuk mensponsori ekspansi program ke negara tetangga. Semua berjalan lancar hingga sebuah telepon masuk ke ponsel Irwan. Winda yang menjawab, seketika pucat. "Pak, kita harus ke rumah sakit sekarang." Seorang peserta pelatihan baru bernama Jalu, anak laki-laki 18 tahun, yang baru sebulan ikut program, ditemukan tak sadarkan diri di kamar mandi belakang kafe. Di sampingnya, terdapat botol plastik berisi cairan pembersih. Jalu dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi kritis. Kata dokter, itu adalah percobaan bunuh diri. Semua orang terdiam. Clara menangis diam-diam di pelataran rumah sakit. Damar mendekap tangannya kuat-kuat. Winda sibuk menelepon keluarganya yang tinggal jauh di Jawa Tengah. Irwan, ia hanya berdiri di sudut, menatap Jalu dari balik kaca ruang ICU. Wajahnya membeku, mata kosong. Satu suara kecil di dalam kepalanya berbisik, "Kamu bilang kamu menyelamatkan orang, tapi anak ini nyaris mati di tempatmu sendiri." 2 hari kemudian, keadaan Jalu stabil. Namun, ia masih belum mau bicara. Para dokter mengatakan bahwa anak itu sudah lama menyimpan trauma dari masa lalunya ayah yang pemabuk, ibu yang meninggal muda, dan kehidupan di panti asuhan yang penuh kekerasan. Irwan menyadari bahwa Jalu membawa luka yang lebih dalam dari yang terlihat. Namun yang membuat Irwan benar-benar terpukul adalah kesamaan Jalu dengan dirinya sendiri. Malam itu, Irwan duduk di kantor kecilnya. Di hadapannya, sebuah kotak kayu tua yang selama ini ia simpan di lemari paling bawah. Tangannya bergetar saat membukanya. Isinya sederhana. Selembar foto kusam 2 laki-laki kecil yang saling merangkul Irwan dan adiknya, Rifki. Irwan menatap foto itu lama sekali, sebelum akhirnya suara Clara membuyarkan lamunannya. "Pak, saya khawatir. Bukan hanya soal Jalu, tapi juga Bapak sendiri." Irwan mengangkat wajah, matanya sembab. Clara mendekat, duduk di depannya. "Saya tahu, ini bukan cuma tentang Jalu. Ini tentang Bapak juga kan?" Irwan terdiam, tapi matanya menjawab semuanya. Beberapa tahun silam, sebelum Irwan menjadi pemilik jaringan investasi, ia hanyalah pemuda jalanan yang hidup mengandalkan sisa roti dari warung. Bersama adiknya, Rifki, mereka berjuang bertahan dari kerasnya ibu kota. Hingga suatu malam, Rifki sakit keras, dan Irwan tidak punya uang bahkan untuk membeli obat. Irwan pernah mencuri saat itu, tapi ketahuan dipukuli warga, dan saat kembali ke tempat tinggal, adiknya sudah tak bernyawa. Itulah malam yang mengubah segalanya. Irwan menyimpan dendam pada dirinya sendiri, dan sejak saat itu, ia bersumpah akan menolong siapapun yang pernah merasa kecil dan tak berdaya karena ia tahu, rasa itu bisa membunuh lebih kejam dari penyakit. Namun hari ini, melihat Jalu hampir kehilangan nyawa, semua luka lama kembali menganga. Clara menggenggam tangan Irwan. "Pak, Bapak sudah menyelamatkan banyak orang, tapi Bapak juga harus menyelamatkan diri Bapak sendiri." Irwan menunduk, air matanya jatuh ke meja. Beberapa hari kemudian, Jalu akhirnya bersedia bicara, namun hanya dengan Irwan. Di ruang kecil rumah sakit, mereka duduk berhadapan. Sunyi, lama. "Kenapa kamu melakukan itu?" tanya Irwan.
Pelan. Jalu menatap keluar jendela. Karena saya lelah, Pak. Lelah jadi orang yang dianggap kuat. Padahal dalam hati hancur. Irwan. Kalimat itu terdengar seperti gema dari dirinya sendiri bertahun-tahun lalu. Saya pikir kalau saya datang ke tempat Bapak, semuanya akan berubah. Tapi ternyata saya tetap merasa sendirian. Lanjut Jalu. Irwan mengangguk. Karena saya pernah di tempat kamu. Jalu menoleh, matanya mulai berkokok-kokok. Irwan melanjutkan. Tapi kamu salah satu dari orang-orang yang paling saya percaya. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu berani bertahan, meski semua di sekeliling. Lalu kenapa saya tetap ingin mati, Pak? Irwan menatapnya dalam. Karena kamu belum percaya bahwa dunia bisa berubah, tapi kalau kamu tetap di sini, tetap bersama kami, aku janji, kamu akan lihat dunia yang kamu layak dapatkan. Jalu menangis. Kali ini bukan karena putus asa, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidup, ada orang yang percaya padanya. Seminggu kemudian, Jalu kembali ke La Vida Lounge. Disambut tepuk tangan, disambut pelukan. Ia kini tak lagi hanya sebagai peserta, tapi asisten mentor pelatihan untuk angkatan baru. Irwan berdiri di dekat pintu, masuk. Melihat anak muda itu tertawa kecil dengan Clara dan Damar. Lalu menatap langit sore yang memerah, membisikkan doa pelan untuk Rifki. Maafkan aku yang tak sempat menyelamatkanmu, tapi melalui mereka, aku akan terus menebusnya. Setahun berlalu, sejak Jalu mencoba mengakhiri hidupnya di kamar mandi kecil La Vida Lounge. Setahun sejak Irwan kembali dihadapkan pada bayangan masa lalu yang belum sepenuhnya sembuh. Namun dalam 1 tahun itu pula, benih yang dulu ia tanam dengan diam-diam, kini tumbuh menjadi pohon rindang berbuah manis, menaungi banyak jiwa. Hari itu, La Vida Lounge tak lagi sekadar sebuah kafe. Ia telah menjelma menjadi gerakan sosial nasional. Bukan hanya ada di Jakarta, tapi kini telah berdiri dengan kokoh di 9 kota lainnya. Dari Medan hingga Makassar, dari Surabaya hingga Denpasar. Setiap cabangnya punya satu nilai yang sama, menghormati manusia bukan dari tampilan, tapi dari kebaikan hati yang dibawa. Pagi itu, Irwan duduk di bangku kayu tua, di belakang kafe pusat Jakarta tempat pertama kali ia berdiri saat diusir Clara. Dahulu kala, di tangannya, secangkir teh. Di sampingnya, buku catatan kecil lusuh yang telah menampung puluhan lembar cerita hidup. Di depannya, halaman belakang kini telah berubah menjadi taman sederhana dengan beberapa bangku dan ayunan. Di sanalah terlihat Damar sedang mengajar angkatan keempat, membuat presentasi kecil tentang mimpi mereka. Ibu Wati tengah berbicara dengan 2 ibu muda yang sedang belajar cara mengelola warung, dan Jalu yang kini rambutnya sudah ditata rapi dan senyumnya semakin cerah membimbing. 3 anak jalanan baru mengenal peralatan dapur. Clara datang menghampiri dengan 2 cangkir kopi di tangan. Saya kira Bapak masih tidur, katanya sambil duduk di sebelah Irwan. Saya mimpi tentang Rifki semalam, jawab Irwan pelan. Tapi anehnya, dia bukan sedang sakit. Dia tersenyum, lalu berkata teruskan. Kak, jangan berhenti. Clara tercium, lalu menyerahkan secangkir kopi ke tangan Irwan. Saya rasa adik Bapak tahu Bapak sudah melampaui rasa bersalah itu. Irwan mengangguk, lalu menghela napas panjang. Dulu saya pikir saya akan balas semua hinaan dengan kesuksesan, tapi sekarang saya tahu, balas dendam paling berkelas adalah membuktikan bahwa kita bisa tetap baik, bahkan ketika dunia menyuruh kita jadi kejam. Clara tersenyum, dan Bapak telah melakukannya. Beberapa jam kemudian, suasana kafe menjadi sangat berbeda. Malam ini adalah perayaan 1 tahun program sosial La Vida Lounge. Ratusan tamu datang, mulai dari alumni, relawan, media, hingga tokoh-tokoh nasional. Sebuah panggung kecil dibangun di halaman belakang, dikelilingi lampu-lampu gantung dan hiasan bunga dari para peserta pelatihan. Clara berdiri di atas panggung malam itu, untuk pertama kalinya sebagai direktur program nasional La Vida. Suaranya lantang, tapi penuh perasaan. 1 tahun lalu, saya berdiri di sini sebagai orang yang sangat berbeda. Seorang yang arogan, kasar, dan sombong. Tapi tempat ini, dan orang-orang di dalamnya, mengubah saya. Dan hari ini,
Saya ingin mengatakan bahwa perubahan bukan hanya mungkin tapi pasti. Bila kita mau mulai dari hati, tepuk tangan menggema. Clara melanjutkan, kita pernah dihina, kita pernah dianggap sampah. Tapi hari ini, kita adalah bukti bahwa luka bisa berubah jadi cahaya. Bahwa kepercayaan bisa tumbuh dari ketulusan. Dan bahwa sebuah kafe kecil bisa menjadi rumah bagi siapa saja yang merasa sendirian. Winda tersenyum di kursi tamu. Damar mengusap mata diam-diam. Jalu tertunduk, menahan tangis haru. Irwan hanya menatap mereka dari belakang panggung. Ia tak butuh berada di depan. Malam, ini bukan tentang dirinya. Namun tiba-tiba, Clara memanggil namanya. Dan, saya ingin undang satu orang yang diam-diam telah menyelamatkan kami semua. Bukan dengan uangnya, tapi dengan hatinya. Bapak Irwan. Mari ke atas panggung. Menggema. Irwan berdiri pelan, langkahnya mantap. Tapi di hatinya, 1000 kenangan berkumpul. Malam-malam kelaparan, tubuh adiknya yang dingin. Tatapan hina para orang kaya dulu. Dan suara Clara saat dulu mengusirnya, yang kini menjadi suara yang memanggilnya penuh hormat. Ia naik ke panggung. Clara menyerahkan mikrofon padanya. Irwan tak banyak bicara. Ia hanya menatap semua orang di depannya. Lalu mengucapkan satu kalimat. Saya bukan orang hebat. Saya hanya seseorang yang pernah jatuh, dan tak ingin ada orang lain jatuh sendirian. Hening. Lalu semua orang berdiri, bertepuk tangan. Bukan karena Irwan punya uang, bukan karena ia kaya raya, tapi karena ia membuktikan bahwa kebik tidak perlu berteriak untuk didengar. Malam semakin larut. Setelah semua tamu pulang, Irwan duduk sendirian di bangku depan kafe. Ia membuka buku catatannya dan menulis satu kalimat penutup. Jika ada satu hal yang saya pelajari dari semua ini, maka itu adalah 5 menit bisa mengubah hidup seseorang, tapi kasih sayang bisa mengubah dunia. Ia menutup buku itu, lalu tersenyum. Lah, Vida Lounge akan terus berdiri. Tidak hanya sebagai kafe, tapi sebagai rumah yang dibangun dari hati, oleh hati, dan untuk hati. Dan Irwan akan terus berjalan, bukan untuk mencari kekayaan, tapi untuk menemukan lebih banyak jiwa-jiwa yang perlu diingatkan bahwa mereka berharga.